Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Juliani, NPM 3062056009. Saya dari kelas 02 atau 12 Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD 2 yang diampu oleh Ibu Lili Agustina MPD. Adapun materi yang saya bahas kali ini mengenai analisis kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Berikut videonya. Analisis kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Di sini saya mengambil contoh dari surat kabar. Kesalahan yang pertama yaitu kesalahan fonologi. Dari paragraf keempat, dalam kata "kita sangat khawatir populasi dampak penyakit itu," kata Dr. Yanda. Nah, perbaikannya di sini, tanda koma di dalam tanda kutip seharusnya berada di luar tanda kutip, dan yang benar adalah "kita sangat khawatir populasi dampak penyakit itu," tanda petik, koma, kata Dr. Yanda. Yang kedua, kesalahan morfologi pada judul berita. Di sana tertulis sekira 300 warga asal Palas terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Seharusnya di sana tertulis sekitar 300 warga asal Palas terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Yang ketiga, masih kesalahan morfologi. Pada paragraf kelima, terdapat kata menularkan, yang seharusnya bisa ditulis tertular, untuk mempermudah pemahaman pembaca. Yang keempat, kesalahan semantik. Pada paragraf ketujuh, terdapat kata partisipasi untuk menekan angka HIV/AIDS di Palas, yang seharusnya kata menekan angka mengandung makna tersirat dan kadang sulit dimengerti oleh pembaca. Oleh karena itu, sebaiknya kata tersebut dapat diganti dengan mengurangi, sehingga kalimatnya menjadi partisipasi untuk mengurangi penderita HIV/AIDS di Palas. Yang kelima, kesalahan sintaksis. Pada paragraf kelima, terdapat kesalahan pada kalimat "di wilayah Palas dikatakan Kandinkes Palas Hajah Leli Rahmayulis Siregar ada sekitar 6 orang penderita HIV/AIDS itu." Seharusnya Kandikes Palas Hajah Leli Rahmayulis Siregar mengatakan bahwa di wilayah Palas ada sekitar 6 orang penderita HIV/AIDS. Yang keenam, masih kesalahan sintaksis. Pada paragraf kelima, terdapat kalimat "ada sekitar 6 orang penderita HIV/AIDS itu." Keenam orang itu hingga saat ini sedang dalam pengawasan oleh pihaknya, supaya tidak menularkan tersebut kepada masyarakat luas. Seharusnya ada sekitar 6 orang penderita HIV/AIDS itu. Keenam orang itu hingga saat ini sedang dalam pengawasan oleh pihaknya agar masyarakat luas tidak tertular. Yang ketujuh, masih kesalahan sintaksis. Pada buku teks bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi 2017, terdapat kalimat "fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan", di mana di dalam kalimat tersebut terdapat kemubaziran kata konjungsi "adalah" dan "yang merupakan". Penambahan kata "adalah" dan "merupakan" tidak diperlukan jika klausa berupa nomina. Selain itu, penambahan konjungsi bisa dipilih salah satunya saja, agar kalimat menjadi hemat dan efektif. Bisa dirubah menjadi "fakta adalah keadaan atau peristiwa kenyataan" atau "fakta adalah kenyataan peristiwa merupakan kenyataan".
Yang kedelapan masih dalam kesalahan sintaksis. Pada buku teks bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 terdapat kalimat menentukan tema atau bujukan utamanya, halaman 196. Pada kalimat tersebut tidak cermat, karena konteks kalimat merupakan sebuah soal, jadi harus menggunakan kata tanya atau perintah. Dalam kalimat tersebut adalah kalimat pernyataan, sehingga tidak cermat jika termasuk dalam soal. Perbaikannya seharusnya adalah kata menentukan diubah menjadi tentukan atau tentukanlah. Yang kesembilan, kesalahan fonologi. Pada cerpen siswa kelas 9A SMP Muhammadiyah 8 Surakarta terdapat kalimat, "Kamu mau cari apa, Tes?" tanya Evi. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan penggunaan huruf yang berupa sapaan dan huruf pertama pada kata yang berupa kutipan langsung, yaitu pada kata kamu. Seharusnya kalimat tersebut ditulis, "Kamu mau cari apa, Tes?" tanya Evi. K-nya huruf besar. Yang terakhir masih kesalahan fonologi. Terdapat bentuk yang salah pada kata ketiga, bangku yang didudukinya patah dan pinggangnya pun sakit karena jatuh dari bangku yang patah. Kesalahan kalimat tersebut adalah penggunaan partikel pun. Partikel pun seharusnya ditulis terpisah dari kata pinggangnya menjadi pinggangnya pun. Bentuk kata yang benar seperti berikut. Ketiga, bangku yang didudukinya patah dan pinggangnya pun sakit karena jatuh dari bangku yang patah. Itulah hasil analisis saya mengenai beberapa kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Mohon maaf apabila dalam video ini terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.